Pusaka hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku. Jangan halangkan nasibmu, bangkitlah hai bangsaku. Pusaka hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku. Jangan halangkan nasibmu, bangkitlah hai bangsaku. Indonesia negeriku, engkau panci martabatku. Siapa datang mengancammu? Kitab putih, tapi kitab kuning maksudnya kitab kuning. Informasi sebelum itu nanti setelah acara taklim adalah doa. Setelah doa masih ada, kita minta waktunya sebentar untuk foto bersama sebelum acara terakhir Ramadan. Baiklah Bapak Ibu hadirin wal hadirat, mari kita ikuti acara taklim yang akan diampu oleh Bapak dosen Bapak Ustadz Muhammad Malik untuk menyampaikan materi-materi keilmuan. Kemudian Bapak Ustadz Malik kami semangatkan. Untuk Bapak Takmir, monggo disampaikan kotak kelontarnya amanah dari Bapak Bendahara. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. As-sahabal fadha'il wa tanarsanipun para alim, para kiai, para ustad, wabil akhos dumateng panjenenganipun Prof. Surya Ustad Ahmad Somadi, panjenenganipun Tamfid, beliau Ustad Munir SAG, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, mustami'in mustami'at rahimakumullah wa radiya'ankum wa barakatuh. Mugi-mugi kita sedaya wonten ing wekdal. Kok sing iki mboten amin, Bu? Didunyakno kok mboten amin. Mugi-mugi Allah tansah paring keberkahan rezeki kita dados rezeki ingkang kathah barokah. Sinten Mbah Adam sampun nggih. Lah mriki kala ngendika sinten Mbah Adam. Hadasana cerita nang kita Syu'bah saka Imam Syu'bah. Wenginane sampun kula sampaikan nggih sinten Syu'bah sampun nggih. Langgar nggih sampun nggih. Sampun nggih. Lah Imam Syu'bah ngendika sinten Imam Syu'bah. Hadasana cerita naing kita sinten Ya'la bin Atta. Sinten Ya'la bin Atta an abi saking bapake Ya'la bin Atta. Dan iki ingkang cerita hadis Imam Bukhari dipun sanjangi Imam Adam. Imam Adam dipun sanjangi Imam Syu'bah.
Imam Syu'bah disanjangi kali Ya'la disanjangi Atok disanjangi bapak Atok. Sinten bapak Atok? Boten ngertosi. Wonten sing Atok namanya mriki. Sing jenenge Atok mengko bentuk hadiah. Wonten nggih. La Atok bin Rabbah. Niki maksudnya. Ya'la bin Atok niku sinten? Nggih. Niki Ya'la berarti anak Atok. Atok niku sinten? Atok niku budake Abdullah bin Umar. Maka mriki an Abdullah bin Umar, keterangan hadis saking sahabat Abdullah bin Umar. Enten ta? Berarti Atok bin Rabah, Atok bapake Yahya. Atok niku sinten? Atok niku budake Abdullah bin Umar. Nggih. Lah, sepeninggal Abdullah bin Umar niku saderenge meninggal niku dimerdekakan, Pak. Keranten napa? Keranten Abdullah bin Umar masa sugengnya niku nggadahi budak niku jumlahe 1000, Pak. Kira-kira wong sugih napa super sugih, Pak? Gadah pembantu saged diolehaken. Tapi niki budak itu saged dijual belikan. Niku jumlahe 1000. Kalau dunyane Paris sinten? Bukman yo kalah kata dunyane Abdullah bin Umar. Lah niku tanahe yo naudzubillah apa sumasa apa? Masya Allah kuat Pak. Lah niku Abdullah bin Umar ketika meninggal niku budak sing jumlahe 1000 dimerdekakan sedaya, Pak. Niku ngoten. Lah tanah ingkang dimiliki, kebun ingkang digadahi niku diinfakno, disedekahaken sedaya. Berarti beliau meninggal tanpa meninggalkan secuil tanah pun dan sekeping perak emas tidak punya. Berarti hanya membawa kain kafan. Makanya sahabat Abu Thalhah mengatakan sahabat sing paling bejo-bejone sahabat niku Abdullah bin Umar ketika meninggal sudah bebas tanpa ada tanggungan. Karena apa? Karena ketika orang meninggal itu masih mempunyai warisan harta tinggalan, ketika tidak digunakan dengan baik, itu tanggungan masih ada hubungannya dengan orang yang meninggal. Saya dipahami lagi. Contoh, anten tiang punya tanah wong lebar, punya perusahaan kekuatan. Kemudian dikelola anaknya, dan pengelola itu tidak sesuai syariat, melanggar aturan Allah, melanggar aturan Rasulullah, itu orang yang meninggalkan pun itu kena imbasnya. Makanya hati-hati dengan harta warisan. Kita rasanya empuk, kira warisan itu rasanya empuk dan renyah, akan tetapi ketika sudah masuk di perut itu rasanya panas. Ikut makan Kanjeng Nabi meninggal tanpa meninggalkan warisan sepeser pun. Bahkan Abdullah bin Umar meninggal, tanah seberapa ratus hektar diwakafkan dan dijariahkan. Ketika sudah wakaf itu sudah miliknya Allah Subhanahu wa taala. Ahli waris tidak berhak untuk mencampuri yang sudah diwakafkan orang tuanya, itu sudah miliknya Allah Subhanahu wa taala. Contoh, musola ini, masjid ini sudah diwakafkan bagi ahli warisnya, tidak berhak mengutip nang dosa kula. Itu tidak berhak. Itu bukan. Nah, niki Atok nggih. Atok niku termasuk yang ingkang dimerdekakan. Nah, ketika dimerdekakan Abdullah bin Umar, dia komitmen karena masih ada muda. Kemudian ketika merdeka dia komitmen, ketika saya merdeka berarti saya lebih leluasa untuk mengembangkan, mempelajari agama Islam.
Sehingga Pak, sehingga Atok bin Rabah, Ya'la bin Atok bin Rabah, sing Atoke Pak, Rabah itu bapake, berarti yang dimilih. Itu satu keluarga itu aslinya budak sedoyo. Berarti Atok niku budak, Rabah niku budak. Tapi ketika Atok dimerdekakan, Ya'la otomatis jadi orang yang merdeka. Dan ketika dimerdekakan Pak, niku komitmen. Saya akan belajar Islam dengan sungguh-sungguh sehingga dalam jangka 20 tahun hidupnya di masjid dan tidur makannya pun di masjid. Makanya termasuk temannya Abu Hurairah, Ahlus Sufa apa? Termasuk emperan apa? Emperan masjid. Itu tidurnya di masjid itu 20 tahun. Sehingga ketika hidup di masjid, kalau di sini musola, ketika ada majlis taklim itu pasti ikut, ya. Makanya Kanjeng Nabi kalau taklim, kalau menyampaikan satu hadis, dua hadis, maidu hasanah itu di masjid karena Kanjeng Nabi rumahnya dekat masjid. Jadi ketika orang itu jauh dengan masjid, ya agak males kira-kira kan gitu lagi. Itu ada. Akhirnya apa? Akhirnya tekomnya 20 tahun itu hidupnya di masjid, makan tidur di masjid. Berarti ini menandakan kita makan di masjid itu boleh, tidur di masjid itu boleh. Contohnya tadi jenengan dahar di masjid ini boleh, di masjid di mushola itu boleh. Yang penting boten mengkotori masjid atau mushola itu. Itu kita. Nah niki misyarahatkan dumateng kita, nggih. Berarti engkang gadah mushola utawa mushola masjid saged ampun dikunci. Nggih, lanten ajarane Kanjeng Nabi dari Masjid Nabawi itu 24 jam non-stop, alias ada yang tidur di situ dan sampai ada yang makan di situ, Pak. Itu nanti, makanya saat ini wonten masjid dikunci, ya alam bisulah, kira-kira nanti. Sinasa sing juru dikunci, ya sing jadi dibuka lah. Supados ketika wonten yang ngajeng iktikaf, ajeng sholat itu kesek wonten tempat untuk ibadah. Nah niku Ya'la itu budake Abdullah bin Umar. Ngomong saja Abdullah bin Umar itu termasuk sahabat ingkang sugih najurutaken itu nomor gansal. Nggih, ada Abdullah bin Auf itu tertinggi. Itu termasuk sugih, Pak. Lah sinaos sugih tapi mboten rasane kemantil karo dunya mboten, termasuk orang zuhud. Saking zuhude boten purun dunya ditambah dunya Gusti Allah dicoba mboten. Nah, kita kan boten golek dunyane ayu wae karo ngoten iki. Duwe dunyane. Tapi napa boten purun lan teko diri kabeh digoleki kira mboten. Nah, iki ngoten nih. Dan iki adalah menjelaskan Abdullah bin Umar dan Atta bin Rabah. Nah, ini sing kita disebutkan. Niki dari kesehatan sedasa menit. Lanjut monggo pertanyaan. Lanjut. Iya, lanjut. Alangkah baik kalau materi orang tidak paham mungkin dipakai untuk dialog. Nah, kalau dilanjutkan nanti pulang uslali kalau dialog mungkin akan menjadikan ingatan lebih kita karena berbeda. Ilmu pesantren, ilmu kampus dengan ilmu awam seperti kita itu ilmu pengajian itu kadang-kadang gaging-gaging orang tertarik. Monggo tangkat di monggo nak boten lanjut. Iki monggo. Ibu monggo badhe tangkat. Kalau ada segede pakai tangkat kan. Kala ngendika sinten Abdullah bin Umar, iki Umar bin Khattab. Dengan pun mireng sejarah proses keislamannya Umar bin Khattab. Mau nanti mireng nggih itu bisa cerita. Nanti enten ridho Rabbi fi ridho walidi. Ridho Rabbi utawi
ridhone Allah yang menata, yang mengatur cakrawala alam semesta iku fi ridhol walidi, itu ing dalem ridhone bapak. Biasanya kan walideni kita jenengan mirengi, tapi kan mriki boten. Ridhone Allah yang mengatur, Allah zat yang mengatur, menata, menskenario, mensetting alam semesta, alam cakrawala, itu di dalam ridhonya seorang bapak. Walid itu bapak, nak walidah itu ibu, umun itu ibu, abun itu bapak. Kalau walidaini ibu bapak. Tapi redaksi hadis ini itu tergantung di bapak. Lanjut wasakhatur rabbi, ada baca wasakhatur rabbi saged, wasakhatur rabbi saged. Utawi murkanya Allah zat yang mengatur menata alam dan seisinya iku fisakhatil walid, iku tetep ing dalem murkanya bapak. Saniki ingkang dados pertanyaan nggih, kula artine nggih. Ridhone Allah, Rabbun itu beda dengan ilahun. Kalau Rabbun itu zat Allah yang menata, mengatur, skenario, apapun yang ada di dunia itu Rabbun. Tapi kalau ilahun itu statusnya Allah hanya disembah. Itu beda. Makanya Rabbul Alamin, ya Ilahul Alamin. Berarti ilahun nas. Apa? Napa niku pangerane manungsa. Beda. Meskipun artinya sama-sama Allah. Tapi kalau Rabbul itu lebih spesifik, memiliki, mengatur, menata. Tapi kalau ilah itu Tuhan yang disembah, statusnya. Gimana? Berarti apa? Ridhonya Allah yang mengatur, mengatur itu tergantung ridhonya Bapak. Dan ridhonya mukanya Allah yang menata, mengatur itu tergantung sejauh mana murkanya Bapak terhadap anak. Nah, sekelasnya tentang berdasarkan memang gini, antara hadis satu dengan hadis yang lain itu secara terjemahan itu kadang ada ta'arud. Ta'arud itu kontradiksi. Kontradiksi itu bertentangan. Bertentangan itu beda pemahaman. Betul Pak bingung gitu dengan itu hadis itu kan jangan ditolong ridho walidain maksud kita kan kadang jenengan kan selama ini pun paham. Tapi hadis itu ada. Nah, saya ingat kan berarti ini menunjukkan kepada kita. Berarti walid itu seorang bapak. Itu dia punya wewenang, punya kekuasaan penuh untuk mengatur, untuk menata, untuk mendesain, untuk menskenario bagaimana keluarganya itu menjadi keluarga yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu terletak pada seorang bapak, bukan terletak pada seorang ibu. Saya dipahami. Makanya ketika ada ibu kok ini mau mengatur bapak, berarti ibu sudah mengambil hak wewenang seorang bapak. Berarti itu ibu perlu belajar. Tapi biasanya bapak takut kalau ibu oh aku ibu. Padahal itu tepat. Makanya ibu ngantor pengawasan ini jenengan mengalah kalau bapak. Berarti kebijakan aturan apapun ibu harus ikut apa yang diatur bapak karena punya wewenang. Karena di sini yang menggunakan Rabbun bukan menggunakan bilangnya. Hati-hati. Makanya apa? Makanya keputusan apapun dalam sebuah keluarga itu terletak kepada seorang bapak. Ketika bapak tidak bisa mengatur apa itu akan menimbulkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi mampu mengatur, menata dengan baik dan mendesain dengan semaksimal mungkin, itu akan menciptakan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Makanya bapak-bapak
Bapak matur ini mohon dengan mendesain berplanning ke depan. Nanti keluarga saya mau bikin kayak apa? Keluarga saya mau ciptakan kayak apa? Itu tetap pada seorang bapak. Mau diciptakan keluarga kota, segitiga, bulan, itu urusannya seorang bapak. Ini apa? Ini ketika kita dari sudut pandang yang satu itu ada semacam itu, Pak. Tapi kalau berdasarkan kita komparasikan dengan hadis yang lain, al-walid itu bahasa kaidah usul fikih ikut dzikrul juz wa iradatul kul. Apa maksudnya? Meskipun yang disebut bapak, tapi include di dalamnya adalah seorang ibu. Karena apa? Karena ibu itu biasanya bapak bukan. Bukan jawab. Ibu biasanya bapak bukan. Contoh, sing lanang gajeng jalur dados RT, ibu diundang Pak RT napa boten? Boten jawab kajian. Bapake dados mobil, kira-kira bojo diundang Bu Mobil boten? Bojone sing jarak dadi Pak Yai, sing asik diundang Bu Yai boten? Makanya ketika si hadis menyebutkan bapaknya, otomatis ibunya ikut. Maka jangan ditanyakan, itu perspektif makna ulama zaman lain. Makanya meskipun redasnya walid, tapi esensinya, tujuan maksudnya itu sama. Makanya beban laki-laki, bapak dan ibu itu sama-sama bagaimana menciptakan keluarga itu dapat diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ngoten baru kata-kata. Makin apa? Tambah bosan. Atau ini pun selesai dan sampai buka pertanyaan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau harus aku bersyukur bahas masalah wakaf. Karena wakaf adalah milik Allah semata dan siapapun tidak mempunyai hak untuk memiliki kata garis besar. Akan tetapi yang sering kita ketahui, kita juga masih belum paham betul bagaimana kalau kita memakai sarana prasarana barang wakaf. Seperti musola ini ada kapal, ada Quran, ada air, dan kesemuanya ini tanpa seizin takmir cukup dipakai secara sering. Bagaimana hukumnya? Apalagi memakainya tidak di dalam masjid atau dalam sholat, ini dibawa keluar. Yang tidak kita ketahui bagaimana hukumnya, boleh tidak barang wakaf yang kita pakai di luar daripada tempat ibadah tersebut. Kemudian kaitan dengan batas wakaf. Adakah kita melaksanakan ibadah karena kapasitas selanggar ini sudah barangkali cukup minim untuk menampung dari sekian banyak orang, terutama pada saat Ramadan. Andai kata kita memakai fasilitas yang bukan wakaf, gimana hukumnya? Penggabungan antara lahan yang tidak wakaf dengan lahan yang sudah berwakaf. Ini kok Ustaz yang dapat saya sampaikan agar kita dalam mengambil langkah ini tidak salah atau dulu. Kita bicara masalah wakaf. Wakaf pun tidak dengan infak, dengan sedekah, dengan hibah, itu beda. Itu beda. Dan perbedaannya sangat padat. Jadi intinya ngeten, yang ditampilkan beliau Pak Mubin, Pak Rohman menggunakan fasilitas yang mana itu sudah menjadi hak milik musola atau masjid itu bagaimana? Karena kalau gua sampai akan tentang wakaf nanti tambah panjang. Ini tentang wakaf sekarang. Bagaimana menggunakan fasilitas yang dimiliki masjid atau musola? Karena terkira-kira nonton itu
Lantas apa? Ketika orang itu infak dan sebagainya begini kan beda, nanti tergantung sewotnya, tergantung ijab kabulnya apa yang disampaikan, itu mempengaruhi hukum yang ada. Nanti ketika hak itu sudah menjadi hak milik masjid, contohnya apa? Contohnya meja, contoh masjid punya mobil, dan nanti masjid punya sepeda motor, masjid punya apa? Punya kipas angin, masjid punya Al-Quran dan sebagainya. Ketika orang itu meminjam atau menggunakan, itu wajib hukumnya minta izin orang yang dipercayai untuk mengelola masjid alias wajib izin, karena itu hak miliknya masjid dan musola. Karena apa? Menggunakan hak milik yang bukan hak miliknya itu hukumnya haram. Menggunakan sesuatu barang barang apapun itu yang tidak hak miliknya itu hukumnya haram. Entah itu fasilitas umum atau milik orang lain, milik tetangga atau milik organisasi, milik apapun wajib izin. Contoh menggunakan jalan umum, kudu izin RT, kudu izin RI sekitar ini. Ini izinnya orang, boten sekitar. Iki kan kalau izin buat bapak RT ini. Oh izin, pun dia RT ini. Ini izin RT kalau RW membangun nih. Nanti izin apapun itu Pak yang dimiliki masjid, berarti izin yang membawa raksa, yang mengatur masjid musola itu. Jadi ketika diambilkan itu hukumnya tidak boleh. Contoh sekedar apapun satu milik masjid tidak boleh. Atau izin takmir, ketua takmir, wakil takmir, atau sekretaris takmir. Kemudian diputuskan kalau izin berapa orang itu baru boleh. Kalau tanpa izin tidak diperbolehkan apapun itu. Apalagi menggunakan uang musola, uang masjid tanpa izin. Nah itu terlalu parah. Ingat nih, kira-kira rumatan, bukan asal Pak. Makanya rumus kaidahnya menggunakan hak milik yang tidak dimiliki hukumnya tidak boleh. Apapun itu, HP yang ini orang digawe itu kan sah. Tapi jadi aku minta kok pinjam nggak ada. Ini ngoten nggih, ngoten nggih, Pak. Nggih, terus ngoten nggih. Nama saya ngoten kan, betul. Kalau boten mulai praktekan makam mungkin panjang. Nah, ini ngoten. Nek ngoten mawon nggih, sing ketinggal. Berarti sopong gak ada mobil izin. Awasi nopo itu ngoten. Soalnya gak ada harta, ngoten nggih masjid duitnya kuwakeh miliaran. Wis saged disumbangkan sinten kemawon ingkang kuno masjid semua iki apa maneh ngoten sing jamaah dikasih 10.000 5.000 enggak apa-apa. Berarti untuk pahala doi ron wabah pinan sadane Pak Ketua Tampil kalau wawan ngoten nggih doi ron wabah pinan untuk jamaah angsal samu nggih berarti untuk pahala saking Allah Subhanahu wa taala. Ngoten nggih kira-kira ngoten. Enten malah tambah setunggal. Mungkin ibu-ibu, monggo ibu-ibu kok bocoran suaranya. Monggo Pak. Oke Pak. Ini masalah ini kan menjelang mau korban. Mirosan ini kan menjelang mau korban. Nah ini kan di sini itu ada takmir. Nah, takmir itu sowan terhadap orang-orang yang mau patungan. Nah itu istilahnya sowan tapi gak maksa, itu hukumnya gimana? Terus kalau patungan itu kan 7 orang, berarti 1 orang itu berapa? Berapa kilo atau berapa? Nah itu kita dijelaskan karena kita masih awam, biar sekitar kita itu jelas bahwa kita kolektif itu bagaimana caranya supaya kita itu berjalan dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Emang rumuslah tiang korban menawi kambing dan setunggal, menawi sapi, lembu, atau kerbau, sapi kalau budi, niku kerbau niku 7 orang. Ya. Kados pundi menawi patungan, angsal boten napa-napa. Ketika ketua takmir datang ke tempat ora kowe coba nonton kambing atau apa mboten, angsal boten napa-napa. Dan korbannya sah. Sing penting duwite dhewe boten duwite tanggane. Ngoten nggih. Sing penting yotrone piyambak boten yotrone tanggane. Niku ngoten. Niku sah. Nggih, korbane sah dan di sana nanti bisa ditumpaki wong 7. Nah, kados pundi menawi tiyang sing korban nyuwun bagian, ngoten nggih. Biasanya ndak menawi saged ampun nyuwun bagian. Nggih, bagian sing apik iku matang, 1 gegem 1 puluhan aja. Apa 1 kilo 200 kilo itu sing paling apik. Ketika itu korban sunnah, tapi ketika korban wajib tidak boleh makan sepeser pun atau 1 cuil pun tidak boleh ketika nadar atau nopo atau korban wajib itu angsal. Sing angsal itu korban sunnah. Nggih. Makanya sing di panitia nggih rada hati-hati. Hati-hati lho kita sunnah ya nggih. Nah asli mati ngoten. Oh nggih sunnah ngoten mawon. Nggih. Dan ngoten. Tapi gini, misalnya orangnya itu korban, tapi minta itu untuk saudara-saudaranya lah. Bagaimana ketika ada orang korban dan minta untuk saudara-saudaranya? Mintanya berapa? Kan nonton beda. Nah ngeten. Ketika orang korban, ketika dibelah sendiri, itu dia boleh ambil sepertiga. Ketika dibelah sendiri, dia diserahkan kepada panitia. Karena ngeten, ketika orang itu korban diserahkan kepada panitia, berarti dia sudah mewakilkan dirinya kepada panitia sebagai wakil untuk menyembelih. Nah, makanya ketika sudah wakilkan, nanti ikut campur kira ngeten. Aku tukokno mboten ngeten. Kula tumbasno sate ngoten nggih, pun diwakilno. Apakah bisa protes? Lu tak tukon sate, njaluk kambing contohnya wedhus njaluk sate mboten asal. Berarti sudah pasrah kepada orang disuruh tadi. Dan ngoten. Berarti bagaimana ketika meminta, dia meminta tapi ojo akeh mawon wae, njaluk sithik. Nah kepengin yo sebeleh diri. Karena apa? Karena wonten ulamanya saja. Ketika nadar wajib, panitia pun gak boleh makan loh. Coba bayangkan, apa gak? Soro panitia. Ketika sunnah dijaluk wajib, oh tidak boleh makan kan soro panitia. Masalah aslinya malah sing korban ketika menyerahkan kepada panitia kasih ongkos. Ibaratnya kan dulu apa tuh pekerjaannya kan, tak serahi kayak duit contohnya kok gamel jajan, tumbas rokok aslinya nonton makan seandainya nyumput 50.000, 100.000, 200.000 itu boleh, nggak apa-apa. Tapi sebenarnya sama memahami pokok diatur sebaik mungkin. Ya korban tapi dino bolong-bolong kabeh, bujune kabeh nggak bisa. Iku menyalahi aturan. Nanti di, nanti kira-kira nanti apa? Betul nanti, gitu. Ini gue ya. Jadi nak masalah korban, kalau balik diri gue lali, tapi iya, kalau lali kan kita kegiatan, kita kegiatan, gitu. Dan wajar malah mulai dari awal sampai terakhir dan pembahasan wajar. Nanti sampun. Bukan biasa kolaborasi bukti Allah pare di mana kita jadi bermanfaat di sini sehat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jazakumullah khairul jazaa atas ilmu yang diberikan, semoga menjadi penuntun kita dalam beramalia dan bermuamalah dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, acara demi acara sudah kita lalui, termasuk taklimnya sudah selesai. Kemudian ini dari ucapan terima kasih dari Bapak Bendahara atas infaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami atas nama Bendahara Ranting Kandungan ada pengumuman, yaitu hasil kotak yang keliling tadi dari jamaah Madinah Sedoyo itu adalah murni, yang megang adalah Bendahara NU Ranting Kandungan, yaitu saya sendiri, yaitu Pak Mutari, RT 2 RW 9. Jadi karena Madinah Sedoyo sudah menyumbang kepada bendahara, karena bendahara sangat minim sekali, sampai sekarang saya memegang uang bendahara berjumlah 300.000 rupiah. Jadi belum patut sangat atas sumbangan Madinah Sedoyo ini bisa keliling setiap acara Lailatul Istimewa seperti pada malam hari ini di Amin. Sekian dari kami. Sekali lagi mengucapkan terima kasih atas sumbangan Madinah Sedoyo, mudah-mudahan diterima oleh Allah SWT dan digantai dengan rezeki yang halal dan barokah. Akhiri wabillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, untuk suping ya saling ya. Panjenengan Sedoyo nika dalu menika dilanggar alamin berjumlah 545.000 rupiah. Alhamdulillah ya, kadang ya. Nah, terus 6 berjalan istimewa ini pada malam hari ini adalah awal dari gelombang yang keliling. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Bendaharamu. Semoga menjadi support kita semuanya, ucapan terima kasihnya. Acara terakhir adalah doa. Nanti setelah doa kita mohon untuk foto bersama, sedoyo mawon. Saya mawon supaya oke, terutama untuk pengurus dan takmilnya. Untuk pengumuman bulan depan, karena kita setiap bulan insya Allah bulan depannya di Masjid Aswada, di ketua takmilnya Bapak Ustaz Abdul Rahman. Menikah bulan Agustus di tanggal 13 Agustus, sekaligus kita menyambut Agustusan, menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Mugi-mugi panjenengan Sedoyo bisa hadir dan mengajak keluarga dan tetangga-tetangga supaya bisa semangat sama-sama berdoa. Karena kalau sama-sama berdoa itu kabulnya itu lebih maju. Lokasinya di Masjid Aswada, Jalan Bendel. RT-nya Paroman. RT masih RT 9 dari 9 juga sama-sama di sini RT-nya juga. Wilayah RT-nya luas Pak RT. Wonten menika niki masuk selatan karena niki baru jadi bangunannya masih baru, ngobrol mungkin dianyari. Bapak Ibu sekalian, selain itu juga kami minta tolong juga untuk saling share bentuk tular, menginformasikan kegiatan-kegiatan NU kita ini supaya bisa semarak, siarnya bisa lebih maksimal. Bapak Ibu hadirin, untuk acara doa nanti akan disampaikan. Tadi mahal qiyamnya sudah Pak Mudin Abdul Rahman. Sekarang doanya Pak Mudin Pak Herman. Untuk doanya. Saya sebagai pembawa acara dan
dari awal sampai akhir. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan, mungkin menyakiti hati panjenengan, saya sesuatu kula diagungi pamit sami, karena namanya manusia biasa, tidak luput dari salah dan dosa, baik ucapan maupun perbuatan. Billahi taufiq wal hidayah, billahi walidain binasyiratul mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Pendana itu kami membantu. Bagi para bapak itu semuanya tetap ada di posisi semula, karena juga panitia yang akan mengadakan konsumsi lagi. Alamatipun Masjid Asyuhada Samin Basir menawi saking Locati medal teng Jalan Paping Al Hasan Mentok itu disaged. Menawi medal Masar Grendel disaged. Nerobos tengah cengkanti disaged kakak tebusan ini. Moga sedaya kemawon kula suwun kangge dalem silaturahim sampun setunggal luar acara. Oh ya Jamalu ya Jamalu, oh ya Jamalu ya Jamalu, oh ya Jamalu ya Jamalu, Sayyidina Nabi ya Jamalu.
عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى قد رقك الصفا صفا الصفا وطاب وفد الهنا قد رقك الصفا وطاب وفد الهنا نور جمالي بدا من وجه شمس الهدى نور جمالي بدا من وجه شمس الهدى من وجه شمس الهدى نور الجمال بدا من وجه شمس الهدى ما فضله أمنا ما فضله أمنا 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 وطاب وفد الحنا قد رقك الصفا وطاب وفد الحنا يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى قد رقك الصفا صفا الصفا وطاب وفد الهنا قد رقك الصفا وطاب وفد الهنا طه الذي باللقاء قد فاز لما ارتقى طه الذي باللقاء قد فاز لما ارتقى قد فاز لما ارتقى طه الذي باللقاء قد فاز لما ارتقى دون الورى ربنا دون الورى ربنا 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 وطاب وفد الحنا قد رقك الصفا وطاب وفد الحنا يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى قد رقك الصفا صفا الصفا وطاب وفد الهنا قد رقك الصفا
Gunung Maya